Halo Sobat Fatmawati, kita ketemu lagi dalam Fatmawati Podcast Talk the Talk. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kanker serviks, salah satu kanker penyebab kematian pada perempuan Indonesia. Pada podcast kali ini kita akan membahas mulai dari gejala, penyebab, deteksi dini, bahkan pengobatannya. Pada saat ini akan hadir seorang ahli onkologi ginekologi Fatmawati yang sudah tidak diragukan lagi. Saat ini akan hadir Dr. Yuri, spesialis onkologi ginekologi yang akan membahas tentang kanker serviks. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Mbak Dorlan gimana, sehat? Sehat dok. Oke. Dok, ini kan kita sekarang sedang berbicara tentang kanker serviks. Hmm. Banyak perempuan-perempuan di luar sana yang belum tahu tentang kanker serviks secara jelas. Boleh dong dok dijelaskan apa sih sebenarnya kanker serviks itu? Oke ya, kanker serviks itu adalah pertumbuhan kanker pada serviks. Serviks bahasa awamnya adalah leher rahim ya. Jadi setiap perempuan di organ reproduksinya itu ada rahim, ada indung telur. Nah, rahim itu terbagi menjadi 3. Jadi ada atapnya, terus habis itu ada badan rahimnya, dan ada leher rahimnya. Nah, kanker serviks itu adalah tumor ganas yang terjadi pada leher rahim tersebut. Seperti itu. Kalau kita tahu nih dok, mungkin ibu-ibu perempuan di luar sana taunya bahwa kanker serviks itu karena adanya virus. Virus apa yang ada yang di dalam serviks itu dan bagaimana cara masuk virusnya dok? Oke, ya jadi benar sekali ya, penyebab kanker serviks itu paling sering adalah sekitar 90%-an adalah virus ya, yaitu virus HPV, Human Papilloma Virus, tipe high risk oncogenik namanya. Nah, itu tipenya ada banyak ya, cuma yang paling sering adalah tipe 16, tipe 18, tipe 52, itu yang paling sering ditemukan. Nah, bagaimana cara masuknya? Jadi masuknya virus itu umumnya adalah ascending infection. Ascending infection, jadi ada virus masuk dari luar, dari lingkungan, dia masuk ke dalam vagina dan akhirnya menginfeksi ke leher rahim tersebut, ke serviks tersebut. Umumnya dibawa masuk ke dalam itu melalui hubungan seksual umumnya. Jadi kalau perempuan sudah kena virus HPV, apakah sudah pasti akan terkena kanker serviks dok? Oh tidak, jadi perempuan yang terinfeksi HPV bahkan 90% bisa sembuh sendiri ya, sembuh sendiri dalam kurun waktu kira-kira sekitar 6 bulan dan 1 tahun dia bisa hilang sendiri itu HPV. Karena apa? Karena daya tahan tubuh itu akan membersihkan virus tersebut dari serviks. Nah, cuman apabila terjadi infeksi persisten, namanya persisten itu terjadi terus-menerus, yang tubuh itu umumnya akan membersihkan virus tersebut karena dia dapat infeksi virus terus, akhirnya infeksi virus yang jangka panjang tersebut itu yang mengubah menjadi kanker serviks, seperti itu. Jadi artinya kalau udah dalam waktu yang lama ya dok ya? Betul, jadi butuh proses ya. 90% dia akan dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuh, hanya 10% yang itu yang terjadi progresi berubah menjadi kanker serviks, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 20 tahun. Jadi tahu ya dok ya. Nah, kita lihat ya dok, pasien-pasien kita yang datang ke Fatmawati yang terdiagnosa kanker serviks, banyak variasi usia ya dok. Betul. Nah, kalau sebenarnya itu dok, perempuan yang beresiko itu pada usia yang seperti apa dok? Ya, umumnya berusia setiap perempuan ini saya mau tekankan nih, jadi setiap perempuan itu beresiko terkena kanker serviks ya, apalagi yang sudah melakukan hubungan seksual, yang sudah menikah ya,
resiko terpapar virus HPV-nya itu akan semakin tinggi pada populasi tersebut, ya. Cuman predileksi kasus ya, kasus paling sering ditemukan itu ya antara usia sekitar 35 sampai 65 tahun. Itu sering kita temukan di situ. Tapi sekali lagi yang saya ingin tekankan bahwa setiap perempuan itu punya risiko ya untuk kanker serviks. Terus ada lagi pertanyaan seperti ini, Dok. Kan sering pasien itu menanyakan gejala awalnya, ada yang mengalami keputihan, ada yang tidak mengalami keputihan, ada yang merasa sakit, atau yang sama sekali tidak merasa sakit. Boleh nggak dijelaskan, Dok? Iya, jadi spektrum infeksi HPV itu cukup luas ya, Mbak Dorlan ya. Jadi setelah seorang perempuan itu terinfeksi HPV, lalu terjadi progresi, nah sebelum terjadi kanker serviks, dia itu akan terjadi lesi prakanker serviks. Lesi prakanker serviks adalah suatu kondisi di mana telah terjadi perubahan sel di leher rahim, tapi belum terjadi kanker. Nah, dari infeksi HPV sampai ke lesi prakanker serviks itu umumnya memang jarang ada gejalanya, tidak bergejala. Ya. Nah, setelah dia sudah menjadi kanker serviks, kalau menjadi kanker serviks, nah kanker serviks itu akan dibagi menjadi 2 tahapan, stadium awal maupun stadium lanjut. Umumnya pada stadium awal yang sangat awal, ya di antara stadium 1 itu juga belum ada gejalanya. Belum ada gejala. Tapi kalau misalkan sudah tumbuh massa tumor ya yang dapat kita lihat jelas pada saat pemeriksaan, nah itu sudah mulai ada keputihan, sudah mulai ada perdarahan pasca berhubungan, ya sudah mulai ada seperti itu, gangguan haid, ya haidnya tiba-tiba ada perdarahan di luar jadwal haid, nah itu bisa ada sampai seperti itu gejalanya. Nah, kalau dia sudah sampai ke stadium lanjut itu bedanya dengan stadium awal. Kalau stadium awal dia massa tumornya masih ada di serviks saja. Sedangkan kalau stadium lanjut itu sudah menyebar. Ya, menyebar itu mulai dari ke vagina, mulai dari jaringan penyambung jaringan penyambung rahim, lalu setelah itu sampai ke dinding panggul. Nah, kalau misalkan sudah ada penyebaran seperti itu, maka intensitas keputihan akan semakin tinggi, semakin banyak ya. Bahkan kadang-kadang bisa keputihannya tuh bisa berbau ya. Tidak putih biasa lagi gitu. Terus perdarahan juga akan semakin banyak. Lalu apabila dia sudah mencapai jaringan penyambung atau bahkan sampai ke dinding panggul, itu bisa terjadi nyeri panggul, ya, nyeri pinggang, bahkan kadang-kadang kalau misalkan menyebar ke salah satu panggul itu bisa diikuti dengan bengkak di kaki, baik salah satu atau kedua kaki itu bisa terjadi. Kalau misalkan dia kankernya itu menyebar ke kandung pipis ya, atau ke usus, bahkan bisa disertai pipis yang berdarah atau buang air besar yang berdarah. Dan itu menandakan sudah stadium lanjut. Seperti itu, Mbak. Tadi dokter sempat bilang sebelum ada fase prakanker ya, Dok, ya, muncul lesi-lesi. Nah, artinya bahwa kita perempuan perlu melakukan deteksi dini ya, Dok. Bisa nggak disebutkan, Dok, dijelaskan deteksi dini apa yang diperlukan perempuan dan seberapa penting ya yang harus dilakukan perempuan? Iya. Ya, itu sangat penting ya, deteksi dini. Jadi gini, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, itu telah mencanangkan suatu program ya, pencegahan yang terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier untuk kanker serviks. Kenapa begitu perhatiannya WHO terhadap kanker serviks? Karena ternyata kanker serviks itu masalah dunia banget, ya. Di dunia itu kanker pada perempuan yang paling sering itu adalah kanker payudara dan yang kedua adalah kanker serviks. Itu jadi 2 kanker ini menjadi prioritas untuk diturunkan angka kejadiannya. Nah,
Program prevensi atau pencegahan dari WHO ini terjadi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, arahan dari WHO ini kita adopt ya, dari Kementerian Kesehatan kita adaptasi ya. Jadi dari pencegahan primer itu diutamakan pada populasi yang belum berhubungan seksual atau belum terpapar virus HPV, yaitu vaksinasi ya. Nah, itu dilakukan baik pada perempuan maupun laki-laki usia 15 tahun. Sampai usia 15 tahun utamanya, tapi di atas 15 tahun nanti juga bisa dilanjutkan. Gitu. Nah, yang kedua adalah prevensi sekunder. Prevensi sekunder itu adalah pencegahan yang dilakukan pada populasi perempuan yang telah melakukan hubungan seksual atau telah terpapar virus HPV, yaitu dengan cara deteksi dini. Bagaimana cara deteksi dininya? Deteksi dini itu ada 3 cara yang kita lakukan di sini. Utamanya adalah dengan HPV DNA. Mengapa? Karena lebih dari 90% kanker serviks itu penyebabnya adalah HPV DNA. Jadi kita langsung identifikasi penyebabnya dengan HPV DNA. Atau kita bisa lakukan dengan pap smear. Ya, pemeriksaan sitologi serviks. Pemeriksaan sitologi serviks itu bisa dengan pap smear yang konvensional atau sitologi serviks berbasis cairan namanya. LBC, liquid based cytology, itu bisa juga pakai itu. Lalu di puskesmas atau di screening massal kita bisa menggunakan inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA. Nah, yang ketiga ada prevensi tersier. Tersier itu adalah jadi pasien-pasien yang telah terdiagnosis telah mengidap lesi prakanker serviks atau sudah terjadi kanker serviks, langsung dilakukan terapi supaya tidak menjadi progresi berkelanjutan dari lesi prakanker menjadi kanker serviks, atau dari kanker serviks yang misalkan masih stadium awal berprogresi ke stadium lanjut. Seperti itu. Jelas sekali ya, Dok. Dok, untuk di Rumah Sakit Fatmawati, untuk layanan deteksi dan vaksin itu, apakah sudah ada, Dok? Bagaimana masyarakat perempuan-perempuan yang menonton podcast ini bisa mengakses untuk layanan tersebut di Fatmawati? Bisa dijelaskan nggak, Dok? Iya. Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit Fatmawati ini fasilitasnya cukup lengkap, Mbak. Jadi kita tuh bisa melakukan semua program yang sudah dicanangkan sama WHO dan Kemenkes tersebut. Ya, baik dari prevensi primer dengan vaksinasi, kita punya vaksin HPV mulai dari yang kuadrivalen melindungi 4 tipe HPV maupun yang nonavalen yang melindungi sampai 9 tipe HPV. Itu untuk prevensi primer, pencegahan primer. Sedangkan untuk pencegahan sekunder, kita juga memiliki fasilitas untuk deteksi HPV DNA risiko tinggi, ya, baik dengan pemeriksaan apusan dari leher rahimnya atau bahkan dari urin juga bisa. Yang kedua, pemeriksaan sitologi serviks. Kita bisa lakukan pemeriksaan pap smear di sini. Lalu pemeriksaan IVA itu juga kita bisa lakukan. Seperti itu. Untuk prevensi tersier, kita juga punya fasilitasnya di sini. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang lesi prakanker serviks, misalkan yang hasil deteksi dininya positif, ya, kita mempunyai fasilitas kolposkopi juga. Ya, itu bisa kita lakukan di Rumah Sakit Fatmawati. Dari kolposkopi juga kita bisa melakukan tindak lanjut, ya, baik dilakukan biopsi atau dilakukan LEDS, ya. Jadi biasanya kolposkopi itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan pengambilan sampel, yaitu dengan cara biopsi, atau kita lakukan dengan cara mengiris sebagian serviks yang positif, ya, dengan teknik pemeriksaan tertentu, yaitu kita sebut dengan teknik LEDS. Itu kita juga bisa dilakukan. Dan untuk kanker serviks stadium awal pun juga kita
memiliki fasilitas bedah ya, bahkan sampai bedah minimal invasif. Ya, kita punya fasilitas bedah minimal invasif untuk tata laksana kanker serviks stadium awal. Dan untuk stadium lanjut, kita juga punya fasilitas kemoradiasi ya. Jadi kalau pada stadium lanjut tuh kanker serviks, terapi pilihannya adalah kemoradiasi. Nah, itu bisa kita lakukan juga di Rumah Sakit Fatmawati. Radiasi di sini juga bisa radiasi eksternal atau external beam radiation therapy, dan juga sampai ke radiasi dalam atau brachytherapy. Itu sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Fatmawati. Iya, jelas banget ya dok ya. Dan misalnya ada pertanyaan, apakah di saat mereka mengakses layanan tersebut mulai dari vaksin dan sampai terdiagnosa di prakanker atau misalnya terdeteksi kanker udah lanjut, seperti itu dok, tetap ada pasti pendampingan dari ahli onkologinya, begitu ya dok? Betul. Pasti akan ada pendampingan. Jadi kita mentata laksana penyakit kanker di sini, untungnya adalah secara multidisiplin, Pak. Jadi bukan hanya ahli onkologi, ginekologi saja. Jadi kita juga nanti akan ada ahli radiodiagnostik onkologi, ada ahli onkologi radiasinya juga ada, dan juga kemoterapinya juga ada. Dan kalau misalkan pasien kanker serviks stadium lanjut dengan permasalahan gizinya kurang gitu, kita juga ada ahli gizi di sini. Dan kalau misalkan kanker serviksnya sudah stadium lanjut dan perlu terapi paliatif, kita juga punya ada tim paliatif di sini. Itu jadi cukup lengkap saya kira di Rumah Sakit Fatmawati, pemirsa. Luar biasa ya dok. Tadi maaf dok, ada satu ketinggalan pertanyaan. Ya. Dari proses awal deteksi sampai mengetahui atau misalnya mereka pengen layanan vaksin, apakah perlu support dari pasangan atau suami dok? Dan seberapa penting support dari suami, pendamping atau keluarga? Ya, itu penting sekali ya. Tidak kalah pentingnya itu dengan pasiennya itu sendiri. Jadi ya kita tahu ya Mbak Dorlan ya, terdiagnosis kanker itu pasti untuk pasien pribadi itu berat. Ya, pasti berat. Ya kita tahu bahwa sebagian besar penyakit kanker itu adalah incurable disease ya, jadi penyakit yang ya sama kayak penyakit jantung, penyakit degeneratif lainnya, di mana sembuh itu bukan target utama ya, tapi target utamanya adalah bagaimana supaya si cancer itu tidak aktif lagi gitu. Yang kalau sudah tidak aktif lagi, ya pasien-pasien itu ya seperti orang normal biasa, seperti itu. Jadi cuma tetap harus pemantauan jangka panjang. Nah, pemantauan yang jangka panjang, menjalani terapi tersebut, ya meskipun terapi yang tadi kita rasakan itu, yang kita tadi informasikan itu adalah terapi yang terbaik, bukan berarti dia tanpa risiko maupun efek samping. Jadi tetap pasien itu pasti akan mengalami suatu efek samping dari terapi, dan kadang-kadang itu cukup mengganggu. Nah, tentu saja dengan hal-hal seperti itu, support dari orang terdekat ya, dalam hal ini pasangan ya, atau keluarga, itu sangat penting. Kenapa? Agar pasien dapat menjalani terapinya itu dengan lapang dada ya, terus dia bisa menyelesaikan terapinya, itu yang utama. Karena apa? Karena kalau misalkan dia ada keluhan-keluhan efek samping, terus dia merasa jenuh ya, karena kan terapinya jangka panjang, jadi banyak pasien itu merasa jenuh terapinya. Nah, keberadaan pasangan atau orang terdekat itu sangat penting untuk supaya meningkatkan semangat lagi gitu. Ya, supaya dia bisa menyelesaikan terapinya. Karena kalau misalkan terapinya tidak diselesaikan, maka respon terapinya akan nggak begitu bagus. Jadi kankernya nggak akan hilang-hilang gitu. Nah, sedangkan terapinya kan jangka panjang. Jadi ya up and down itu pasti ada. Up and down itu pasti ada. Jadi sangat penting lah mempunyai pasangan tuh yang mensupport gitu.
Baik, terima kasih Dokter Yuri, Iya. sangat jelas sekali, terutama bagi perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mengakses layanan vaksin atau pengen mengetahui secara dini tentang kanker serviks, boleh datang ke Rumah Sakit Fatmawati dengan semua layanan yang sudah jelaskan Dokter Yuri. Iya. Mungkin terakhir Dok, Ya. pesan bagi perempuan-perempuan Indonesia tentang kanker serviks, mungkin pesan untuk terutama mereka yang masih ingin mengetahui secara dini tentang kanker serviks. Boleh Dok? Ya. Ya, jadi untuk perempuan di luar sana ya, nggak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya kanker serviks itu adalah kanker yang paling sering terjadi di perempuan bersama dengan kanker payudara. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, data udah menjelaskan seperti itu faktanya. Nah, untungnya kanker serviks itu bisa dicegah. Mungkin beberapa orang-orang tuh ngerasa, kalau misalkan kena kanker serviks, maka mungkin, mohon maaf, gaya hidupnya nggak bagus gitu. Ya, misalkan, ya dulu-dulu kan pasti sering ada yang bilang partner seksnya multiple, segala macam. Itu ternyata saat ini nggak seperti itu. Gitu. Nggak seperti itu. Justru yang sering terjadi kanker itu adalah pada populasi perempuan yang tidak melakukan pemeriksaan. Ya, jadi saya ingin menekankan tuh pentingnya deteksi dini. Nggak usah ngerasa nanti kena gunjing atau apa gitu. Karena yang paling penting adalah perempuan dari kalangan manapun tetap wajib untuk sebaiknya adalah dilakukan deteksi dini. Karena deteksi dini itu bisa menemukan potensi atau lesi prakanker sedini mungkin sebelum terjadinya kanker. Karena kalau misalkan kita temukan lesi prakanker dan kita bisa lakukan terapi, itu kesembuhannya 100% ya sebelum terjadinya kanker. Jadi saya menghimbau para perempuan di luar sana untuk mengikuti program pencegahan yang sudah dicanangkan baik oleh WHO dan Kementerian Kesehatan, yaitu dengan vaksinasi, ya, lalu deteksi dini, ya, baik dengan pemeriksaan HPV-DNA, dengan pap smear, atau dengan pemeriksaan IVA selama selama hidupnya sampai usia 65 tahun. Jadi rutin untuk dilakukan deteksi dini seperti itu. Ya, sehingga kalau misalkan kita menemukan suatu potensi terjadinya kanker atau lesi prakanker, itu jangan takut untuk melanjutkan terapi, karena kalau misalkan kita bisa hentikan proses itu sampai di lesi prakanker, maka kesembuhannya itu akan 100%. Dibandingkan kalau misalkan sudah terjadi kanker, seperti itu. Itu aja kali Mbak Dorlan. Baik, terima kasih Dokter Yuri atas penjelasannya, informasinya yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat bagi semua perempuan-perempuan Indonesia yang mendengarkan podcast ini. Semoga Dokter Yuri selalu sehat dan tetap berjaya di dunia perkankeran. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dorlan.